Kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88. Pendengar dialog Densus kerjasama dengan LPP RRI kali ini mengangkat topik harmoni dalam keberagaman, Waisak, dan refleksi toleransi. Kali ini sudah bersama kita Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Jakarta Pusat, Dr. Nanda Khairiyah yang sudah bersama kita. Langsung saja kita sapa ya. Selamat sore Bu Nanda. Selamat sore Mas Fahmi dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Iya, baik. Ini salam sehat selalu ya Dr. Nanda. Amin. Ini Sama-sama. dokter ya berarti ya? Betul. Jangan sampai salah ini ya. Jangan salah ke E ya. Iya, bahaya nanti ya. Nah, ini menarik ya kalau kita berbicara mengenai topik harmoni dalam keberagaman dan Waisak dan refleksi toleransi. Tentunya nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami ya pendengar setia Pro 3 RRI. Pergunakan line telepon Anda di 3523172, 3844545 dan 3862375 ya. Bu Nanda, kita tahu Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsanya ya, terus juga agamanya juga banyak, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita bisa menjaganya dengan cukup baik tanpa ada konflik religi gitu ya. Kalau kita lihat ke Timur Tengah begitu besar pengaruhnya dari agama itu sendiri dan mengakibatkan perpecahan ya. Kalau kita berkaca dalam sejarah Indonesia sendiri memang ya luar biasa ya, founding father kita sudah bisa menyatukan kita semuanya. Nah, kalau Bu Nanda melihat Bu, apa sebenarnya menguatkan kita sampai dengan saat ini? Iya, jadi gini mungkin Mas ya. Kalau kita membahas Indonesia itu salah satu ciri khasnya memang keberagaman. Kita punya hampir 1000 bahasa, kemudian ribuan suku bangsa dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita membahas soal agama, yang diakui ada 6 agama. Tapi lebih daripada itu kita punya kepercayaan lokal yang juga harus kita pahami itu, dan karena itu adalah faktanya. Berbeda dengan yang ada di luar, masih saya juga tidak mau membahas itu ya. Saya kira tolak ukurnya adalah ketika katedral dan istiqlal masih bisa berdampingan, gitu. Yang satu tidak menghalangi yang lainnya untuk beribadah. Saya kira Indonesia sudah sangat patut untuk menjadi barometer kerukunan dan kedamaian di Indonesia. Dan bahkan kalau kita lihat literatur tentang keislaman, bahkan penulis-penulis itu akademisi dari Eropa dan lain sebagainya, itu banyak yang sudah kemudian menelisik ke Indonesia apa yang sebetulnya menjadi ciri khas Indonesia ini, kemudian bisa menjadi Indonesia kan bukan negara agama, tapi kita mampu mengharmonisasikan itu. Saya kira faktor terbesarnya adalah karena kita sudah terbiasa. Kita bertetangga sudah terbiasa dengan agama lain misalnya. Ada teman-teman muslim yang tetanggaannya bahkan bukan sama orang non muslim tapi dengan rumah ibadahnya. Karena banyak sekali rumah ibadah, apalagi kalau konteksnya di Jakarta ini dekat dengan pemukiman. Saya kira itu. Oke. Jadi memang sudah dari dulu ya, kayaknya bangsa Indonesia tuh ya kalau kita lihat ada kurang lebih 1340 suku bangsa di tanah air ini, dan ini juga menurut sensus BPS tahun 2010, dan menjaganya kan nggak mudah ya sebenarnya ya Bu Nanda ya. Tapi kita bisa toh sampai dengan saat ini. Iya, bisa dengan banyak dinamika tentu. Seperti yang kita alami di FKUB juga, ya adalah dinamika riak-riak dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu bagian dari keberagaman itu sendiri. Gitu. Ya kalau saya mengibaratkan satu lemari makan begitu, ada piring, ada gelas kan, kalau kita naruh habis nyuci piring itu nggak mungkin nggak bunyi. Bunyi itu sudah pasti, tapi bagaimana supaya bunyi itu tidak menyebabkan pecah. Gitu. Iya, ada peredam-peredamnya ya. Ada peredamnya. Salah satunya FKUB dan Densus. Ya, tapi tadi menarik karena kalau misalnya sampai ada orang luar negeri yang seperti belajar gitu ke Indonesia, itu kan luar biasa berarti Indonesia. Betul, ya Bu ya. Betul. Kalau Mas Fahmi ingat, mungkin tahun lalu kita pernah jadi tuan rumah dalam acara Religion 20. Nah, itu di Bali ya. Itu kan tokoh-tokoh agama di luar juga datang ke sini untuk
yang dikomunikasikan adalah apa? Yang dikomunikasi ini adalah yang terkait dengan kemanusiaan, dengan keberagaman, di mana titik temu agama-agama ini untuk kemudian bisa saling berdampingan. Itu yang dibahas di R20 sebetulnya. Oke. Gitu. Berarti Indonesia sudah menjadi kiblat juga ya? Saya kira akhirnya akan menjadi kiblat dalam perdamaian dunia ya, semoga begitu. Iya. Karena luar biasa sebenarnya memang ya. Apalagi kalau kita lihat kan ada juga memang ya sedikit ya seperti kata Bu Nanda, perpecahan-perpecahan itu ada, tapi kita bisa meredamnya dengan cukup baik. Betul. Nah, kita kembali ke topik kita yang cukup sebentar lagi ya, hari Senin ya, Waisak dan refleksi toleransi ini. Nah, berbicara mengenai toleransi yang ada di Indonesia dari dulu sampai dengan sekarang, itu kita ngebentuknya gimana sih Bu Nanda? Iya. Toleransi itu intinya apa sebetulnya? Kata kunci dari toleransi itu adalah kita membiarkan. Kita membiarkan orang lain beribadah sesuai agamanya. Kita membiarkan orang yang mau Natalan ke gereja, yang mau Waisak di Borobudur dan lain sebagainya. Sudah sampai tahap itu. Jadi kalau kita membahas toleransi sudah selesai sebetulnya. Saya tidak pernah menghalangi tetangga saya yang mau ke kelenteng untuk beribadah. Bahkan beberapa kelenteng banyak yang dijadikan tempat wisata, yang datang ke wisatanya itu kebanyakan juga orang-orang non-Konghucu misalnya gitu. Tapi yang kurang dari kita ini adalah sebetulnya lebih daripada toleransi, yaitu dialog, membuka ruang dialog. Membuka ruang dialog antar umat beragama, itu yang kurang. Maka kemudian riak-riak ini juga muncul, apalagi sekarang di sosial media. Hate speech tentang agama, membandingkan tokoh agama yang satu dengan tokoh agama yang lain, membandingkan ritual keagamaan yang satu dengan yang lain. Ini kan tidak akan ada habisnya. Sebetulnya jangankan yang beda agama, yang satu agama saja itu punya pendapat yang berbeda kalau kita membahas soal syariah. Misalnya kalau di Islam ya, halal haram, kemudian mubah makruh, itu kan sangat kompleks perdebatannya. Jadi saya kira yang masih kurang dari toleransi kita adalah membuka ruang diskusi, membuka ruang dialog. Kita kadang membenci umat lain karena kita tidak tahu kan. Nah, apa sih Waisak itu, ngapain dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tahu juga, oh ya ternyata seru juga gitu ya. Pernah nggak Mas Fahmi datang ke acara Waisak di Borobudur, Mas? Belum lagi, saya nggak dapat libur ya, siaran mulu aja. Lebaran aja siaran saya. Jadi ke Waisak belum pernah. Emang ada apa? Ya, yang seru itu kan kalau malam pada saat pelepasan lampionnya. Dan saya pernah diskusi dengan salah satu tokoh Buddhis yang hari ini kayaknya sudah berangkat beliau ke Borobudur. Saya tanya, umat lain boleh nggak masuk? Ternyata boleh-boleh aja melihat itu. Dan yang seru adalah ketika saya tidak mau membahas tentang apa itu Buddhis ya. Tapi yang menarik adalah beliau bilang bahkan Sang Buddha itu kan sebetulnya bukan Tuhan, tapi adalah panutan dari orang-orang Buddhis untuk mengikuti pencerahan dan lain sebagainya itu. Artinya kalau ada hal-hal yang bagus dari agama lain, saya kira sah-sah aja kita ikut ke dalam itu, asalkan tidak kemudian secara akidah agama kita tidak melarang itu. Artinya kalau sekedar datang ke Waisak, melihat lampion dan kita tidak involve ke dalam kepercayaan mereka, saya kira nggak ada masalah. Dan sama mereka pun saya tanyakan, boleh nggak? Boleh ternyata. Gitu. Jadi itu jadi kayak ini juga ya, satu objek yang ya wisata juga, jadi bisa dilihat gitu ya? Saya kira objek wisata, cuma biasanya tengah malam itu. Biasanya puncak acaranya tengah malam. Di mana tadi? Di Borobudur. Ada berapa lampion yang akan diterbangkan? Itu saya kurang, karena biasanya ada setiap tahun tuh ada berapa ribu sekian, saya kurang paham. Saya jadi ingat ya, memang dulu tahun 2000 berapa ya, 2012 atau 2013, saya pernah ikut tuh di Ancol, itu pelepasan 1000 lampion. Ya itu memang menjadi objek wisata juga sih memang ya. Baru ingat saya ketika dibilang lepas lampion itu. Jadi pernah juga melihat itu. Jadi memang ini ya, keberagaman itu yang selalu kita jaga, dan seharusnya bukan menjadi perpecahan ya, seharusnya kita ya
mensupport juga gitu ya, Mbak Nanda? Betul, Oh, betul. oke. Saya suka memberikan contoh, misalnya kalau FKUB ini kita bikin dialog lintas agama ya, toleransi itu ada 3 tingkatan. Satu, kemudian hanya membiarkan, kemudian yang kedua adalah menghormati. Biasanya kalau ada tetangga kita yang merayakan agama hari rayanya, bolehlah kita kasih seserahan, kasih makanan khas dan lain sebagainya. Iya. Kemudian di taraf yang terakhir adalah ikut dalam kerjasama. Saya suka tantang, karena saya juga sering ngobrolin sama mahasiswa ya. Ya. Saya bilang, coba kalian bikin 17 Agustus misalnya. Nah, panitianya itu beragam, jangan cuma dari satu agama aja. Kalau bisa dari perwakilan semua agama yang ada di lingkungan itu ikut mensukseskan satu acara. Biasanya gitu. Iya, jadi kerjasama itu juga bisa terbentuk dengan baik. Betul. Pastinya ya, baik. Nah, kami juga mengundang Anda ya, silakan pendengar kalau mau bergabung bersama kami bisa bergunakan line teleponnya di 352-3172, 384-4545 dan 386-2375, atau juga bisa menggunakan WhatsApp-nya di 081-399-399-888 ya, 081-399-399-888 ya, untuk bertanya langsung nanti bersama ya Ibu Nanda. Nah, Bu Nanda, yang menarik adalah ketika Waisak yang menjadi refleksi gitu toleransi. Selama ini kan bukan hanya Waisak pastinya ya. Kemarin juga kita lihat ada di beberapa kota yang juga seperti umat Hindu yang mengucapkan selamat ke Lebaran untuk umat Islam, dan umat Islam juga mengucapkannya begitu. Kan kita lihat ya fenomena Betul. itu ada juga. Nah, itu bagaimana kalau Anda melihatnya? Iya, yang menarik sebetulnya tahun lalu, bukan mulai tahun ini. Ramadan tahun lalu itu kita hampir bertepatan dengan Paskah. Oke. Kalau umat Kristen, mereka Paskah itu 40 hari sebelumnya mereka juga puasa. Artinya sebetulnya tanpa kita sadari ada agama lain yang ikut berpuasa, meskipun puasanya juga caranya berbeda. Ya. Tahun ini kita lebarannya tanggal 1 April ya. Iya. Ya. Tanggal 29 Maretnya itu ada Nyepi. Dan biasanya umat muslim H-1, H-2, H-3 Lebaran itu lagi sibuk-sibuknya. Betul. Bayangkan umat-umat muslim yang ada di Bali, mereka lagi sibuk bikin opor ayam, bikin sayur ketupat dan lain sebagainya, sementara yang Bali, yang Hindu harus Nyepi. Tapi kan itu tidak ada masalah, dan itu terjadi di Bali. Jadi saya kira ini menarik ya. Memang kita punya ciri khas tersendiri masyarakat Indonesia ini. Yeah. Kayaknya sudah terbiasa dengan perbedaan itu. Gitu. Ya mungkin kalau kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi, mungkin ini yang menjadi tolak ukurnya. Kenapa orang luar justru harusnya berkiblat dengan Indonesia. Iya. Sudahlah, konflik-konflik luar itu ya sudahlah gitu ya. Baik. Gitu. Ada Pak Putro di Jogja nih yang sudah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu ya, Bu Nanda. Oke. Pak Putro, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Iya, silakan Pak Putro. Pak Oke, Putro. Pak. Iya. Jadi selamat sore Pak. Jadi berkaitan dengan toleransi ini Pak ya, saya punya pengalaman yang mungkin saya anggap paling baik. Yaitu saya pernah tinggal di suatu wilayah, yaitu di Papua Pak, di Jayapura. Okay. Saya merasakan toleransi itu sangat berjalan dengan baik ya. Karena di Papua itu, di Jayapura khususnya itu kita merayakan 3 hari raya. Memang yang terbesar kan ada 3 agama, Nasrani, Muslim, dan Hindu yang di sana. Jadi kita merayakan itu 3 agama itu. Jadi yang saat hari raya itu juga teman-teman itu juga pada datang. Kemudian Natal juga seperti itu. Kemudian Nyepi pun seperti itu. Jadi kita punya 3 hari raya di Papua itu. Yeah. Kemudian terkait saling membantu, saling menghargai, menghormati, itu juga sudah terjalin biasa. Di mertua saya di Merauke, depan rumahnya itu Nasrani juga saling memberi, begitupun sebaliknya saat kita berhari raya dari tetangga itu juga saling memberi hamper seperti itu. Jadi saya kira contoh terbaik untuk toleransi itu di Papua, mungkin pemahaman saya seperti itu.
Saya hidup di Jogja seperti ini memang beda. Mungkin kalau di Papua waktu itu Natal mereka open house, kalau di Jogja teman-teman yang Nasrani sepertinya belum seperti itu gitu. Jadi saya tanya kenapa kok belum open house? Mungkin memang belum terbiasa. Kalau di Jayapura pasti ada open house, dibedakan hidangannya, dibedakan ini yang nasional, ini yang khusus begitu. Jadi seperti itu kalau contoh praktiknya toleransi di Papua. Mungkin itu pendapat saya. Baik, kalau gitu. Terima kasih Pak Putro, selamat sore ya. Sebelum kita menanggapi nanti Pak Putro yang pernah juga tinggal di Papua, kita mengundang lagi Anda pendengar untuk bergabung di 3523172, 3844545 dan 3862375, atau bisa pergunakan WhatsApp-nya di 081399399888. Kita jeda dulu sebentar ya, Bu Nanda. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88. Terima kasih mendengar, Anda masih terus bersama kami dalam dialog Densus kerjasama dengan LPP RRI yang kali ini mengangkat tema sangat menarik ya, harmoni dalam keberagaman, Waisak dan refleksi toleransi. Tadi sudah ada penelpon bersama kita Pak Putro yang juga bercerita sedikit mengenai bagaimana toleransi itu bisa berjalan baik di Papua ya dengan mengadakan open house. Tapi di Jogja belum katanya karena mungkin belum terbiasa. Nah mungkin Bu Nanda bisa menanggapi tadi cerita Pak Putro sedikit. Iya. Betul sekali Pak. Memang Pak Putro tadi di Jogja ya. Semoga sehat selalu. Saya ingin kasih contoh lagi selain Papua itu ada Kupang yang pernah mendapatkan nilai indeks kerukunan umat beragama dari Kementerian Agama itu nomor 1. Kota se-Indonesia yang dianggap paling toleran adalah Kupang. Jakarta aja kalah. Kenapa Jakarta kalah? Salah satunya karena yang tadi Pak Putro sampaikan, kita tidak terbiasa untuk saling memberi. Ketika punya tetangga beda agama kemudian melakukan merayakan hari raya, kita nggak terbiasa untuk datang untuk silaturahmi. Kalau datang itu biasanya kalau sama-sama seagama. Sementara semakin timur Indonesia saya kira semakin beragam ya, artinya dalam satu keluarga bisa saja beda agama. Nah itu kan kayaknya di Jakarta masih jarang sekali itu terjadi. Dalam satu agama, dalam satu keluarga misalnya orang tuanya agamanya A, kemudian anaknya apa. Jadi mau tidak mau mereka terbiasa. Karena satu keluarga, kalau satu merayakan ya satu yang lain harus ikut merayakan gitu. Ya itu saya kira menarik, itu bagian dari keberagaman Indonesia. Benar. Baik, ini ada Pak Agustri di Jakarta juga, kita angkat dulu ya teleponnya Bu Nanda. Siap. Pak Agustri, selamat sore Pak. Pak Agustri? Ya. Baik, silakan Pak Agustri. Terima kasih Pak. Saya kira ini menarik untuk wawancara ini. Saya mendengarkan, mohon maaf saya di jalan ini di tol lagi macet sambil mendengarkan RRI ini Pak. Iya, nggak apa-apa. Pendapat kami Pak ya, saya kan kelahiran 1974, jadi kita ini generasi yang hidup di tahun 90-an itu. Ya. Itu saya rasa kita semua mengakui lah kalau misalnya pelajaran pendidikan moral Pancasila yang dulu pernah kita nikmati di sekolahan itu secara tidak langsung menanamkan rasa ikut andil untuk toleransi yang dulu Pak ya. Nah, kalau sekarang itu saya rasa kita, maaf dok, ini mungkin saran Bu Dokter mungkin bisa menyampaikan ke Kemendikbud atau siapa yang lain yang berkompeten, mungkin bisa menumbuhkan kembali untuk pelajaran pendidikan moral Pancasila itu diadakan kembali gitu loh. Jangan dihapus, atau saat ini saya lihat pelajaran itu lebih mengutamakan yang pelajaran yang umum, tapi untuk spesifik ke masalah toleransi ini kayaknya belum ada ya Pak ya, atau Bu Dokter. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agustri ya. Lagi di jalan, hati-hati di jalan Pak. Nah, Dr. Nanda Khairiah selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Pusat ya. Kalau di UI mungkin dibahas ya.
Di semua universitas mungkin semua dibahas ya. Tapi soal kerukunan beragama. Tapi yang dihilangkan itu yang malah di sekolah ya, sekolah dasar, SMP dan SMA. Padahal di situ pembentukan karakter ya. Saya nggak tahu sekarang entah dibuat lagi atau enggak. Nah, gimana Bu Nanda? Betul. Dulu namanya PMP kalau saya nggak salah ingat tuh ya, Pak Agusri, mudah-mudahan benar ya. Kemudian setelah PMP jadi PPKN. Sekarang di kampus-kampus ada malah PPKN itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan itu menjadi mata kuliah wajib sebetulnya. Beberapa, tidak hanya satu cabang keilmuan, saya kira hampir semua ilmu sosial itu harus dapat PPKN. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Kenapa? Itu tadi yang saya sampaikan sebetulnya di awal. Kita ini soal toleransi sudah selesai, tapi yang kurang adalah membuka ruang dialognya. Nah, saya kira PPKN itu atau PMP itu bisa membuka ruang dialog lagi untuk anak-anak di sekolah gitu. Tapi hari ini saya juga beberapa kali diundang sama SMA, SMK di Jakarta. Mereka punya P4 ya, pengamalan Pancasila. Saya nggak tahu nih nanti apakah semoga masukan Pak Agus mudah-mudahan bisa sampai ya. Mudah-mudahan ada dari Kemendikbudristek yang mendengar. Jadi tidak hanya di P4 saja, tapi dihidupkan kembali itu PPKN atau PMP itu. Gitu. Jadi kalau udah hidup lagi mungkin gitu ya, kayak pendidikan budi pekerti yang zaman-zaman dulu tuh bisa tumbuh lagi. Jadi rasa toleransi itu juga bisa ya kembali hidup lagi gitu ya. Betul. Ini kan toleransi ini kan bagian dari etika juga kan. Etika kita sebagai manusia. Tadi saya sampaikan agama itu akan ketemu di tatanan kemanusiaan dan cinta. Dan itu saya kira mata pelajaran atau mata kuliah yang paling dekat yaitu membahas moral. Itu kan bagian dari etika dan cinta tadi gitu ya. Menteri Agama kemarin sampaikan, beliau mau mengusulkan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama harus punya kurikulum cinta. Ya semoga nanti aplikasinya ke situ, kembali lagi ke situ. Kalau Bu Nanda tahu nggak dulu kenapa dihapus itu? Saya kayaknya belum tahu deh. Kok bisa dihilangi gitu ya kan? Kan bertanya-tanya karena kayaknya ya udah kayaknya bagusan dulu gitu. Karena kalau kita lihat sekarang kan memang toleransi yang ada itu ya mungkin ada serangan dari cyber gitu, digital dan media sosial itu menjadi kayak perdebatan ya Bu Nanda ya. Betul, tadi saya sampaikan orang Indonesia itu kalau lagi bertikai sebetulnya nih, lagi konflik orang Indonesia, tapi ditemuin, kalau bahasa Betawi itu diamprokin tuh Mas, ditemuin satu dan lainnya selesai itu perkara. Tapi kalau sosial media kan nggak begitu, maka ramenya itu di sosial media itu. Cuman rame di sosial media, tapi kalau ketemu hilang gitu ya. Kalau ketemu hilang. Aneh juga ya, sebenarnya yang berdebat beneran orang atau bukan gitu cuma ya. kan yang harus dipahami, ketika muncul di sosial media sangat sulit untuk dihapus, apalagi konten-konten viral yang kemudian menjelekkan agama lain. Bisa aja dihapus sama yang punya, tapi sudah diambil duluan sama orang lain, terus bergulung kan. Jadi diputer-puter ulang gitu ya. Baik. Nah ini sudah ada Pak Andika di Bekasi yang sudah bergabung bersama kita. Kita angkat dulu ya Bu Nanda. Oke. Pak Andika, selamat sore. Selamat sore Mas Fahmi dan Bu Nanda. Selamat sore. Iya, silakan Pak Andika. Ini aku kan dari kepercayaan terhadap kebiatan gitu. Tinggal di Bekasi. Ya, semenjak MK melegalisasi dengan ketetapan MK nomor 97 garis miring PUU strip 4 garis miring 2016 dan diumumkan tahun 2017 18 Oktober. Artinya berbahagia juga bagi kita semua yang penghayat kepercayaan yang selama ini mendapat diskriminasi di dalam masalah pendidikan agama tentunya di sekolah-sekolah SD, SMP maupun SMA. Dan sekarang ini sudah sudah dipedulikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, terutama sekali masalah buku-buku untuk pelajaran di sekolah maupun di universitas. Dan ini suatu kebanggaan sekali buat kami semua.
terima kasih MK gitu sudah melegalisasikan Baik. kepercayaan yang mana suatu kearifan Nusantara juga. Baik. Gitu. Itu saja. Salam juga buat teman-teman kepercayaan lainnya yang ada di Nusantara seperti Parmalin, Sunda Wiwitan dan yang lain-lainnya. Baik. Makasih. Terima kasih Pak Andika. Mas Fahmi, selamat sore. Ya. Nah, Bu Nanda gimana? Iya. Ini ucapan terima kasih juga tentunya untuk pemerintah karena aliran kepercayaan tadi Betul, ya. Silakan. Betul. Saya senang banget, makanya terima kasih Pak Andika. Salam kenal, salam rahayu Pak. Tadi saya sampaikan ya 6 agama yang diakui di Indonesia, Ya. tapi dengan banyak sekali kepercayaan. Mungkin kadang kita nggak tahu apa ya. Kita anggap mereka punya agama seperti kita, tapi sebenarnya bukan. Ada ajaran yang memang agak mirip dan lain sebagainya, tapi kita harus terima bahwa faktanya adalah ini kepercayaan. Dan alhamdulillah, puji syukur, terima kasih pemerintah juga pada akhirnya tadi Pak Andika sudah bilang kepercayaan sudah diakui. Dulu itu kan tidak diakui. Jadi di KTP tidak ada kolom kepercayaan. Mau tidak mau, teman-teman kepercayaan ini harus ngikut pada agama yang paling mirip. Kan itu kasihan ya. Atau kalau tidak ya tidak bisa punya KTP begitu. Nah hari ini sudah bisa alhamdulillah. Jadi di kolom KTP itu di kolom agama ditulisnya kepercayaan. Kalau sudah punya KTP artinya kan sudah legal menjadi warga negara Indonesia, punya hak yang sama dan lain sebagainya. Ya menarik sekali dan saya sering kali bertemu dengan beberapa teman-teman dari kepercayaan juga yang ya menarik lah. Ceritanya juga beda-beda. Saya pernah datang ke Sunda Wiwitan, ke ada lagi yang namanya Kejawen dan lain sebagainya. Itu menarik sekali. Oke, baik. Jadi alhamdulillah sudah diakui gitu ya. Meskipun dulu enggak gitu ya. Jadi sudah bisa, anaknya sudah bisa sekolah, sudah bisa menikah. Enggak ada KTP susah soalnya. Iya, betul. Baik. Nah, Bu Nanda, yang menarik juga adalah ketika Densus 88 kadang-kadang mencium aroma-aroma radikal yang ada di Indonesia ya. Baik itu bukan saja Islam tentunya, agama-agama lain juga ada gitu hal seperti itu. Nah, bagaimana mungkin menekan hal-hal seperti ini bisa meredam lebih jauh dan tidak ya dengan adanya agama ini kan seperti ini ya bisa mengajarkan kebaikan gitu kan. Kadang kan hilang itu kebaikannya ya. Nah, gimana tuh kalau Bu Nanda melihatnya? Iya, saya pengen mengkritisi dulu. Radikal itu apa sebetulnya? Rediksi itu sebetulnya kan adalah sesuatu yang kalau kita belajar sesuatu kita harus sampai akar-akarnya itu radikal. Maka setiap kali saya suka kita ganti lah, bukan radikal tapi ekstrim. Maka kemudian Kementerian Agama kan pernah mengeluarkan moderasi beragama. Itu salah satunya adalah untuk membendung paham-paham itu. Jadi saya kira teman-teman yang masih berpikir terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri ini juga bukan hal yang baik. Berislam itu misalnya kita diminta untuk adil. Nah, adil kemudian ada di jalur tengah, tidak memihak kanan dan kiri, itu adalah esensi dari moderasi. Jadi kalau saya kira tahapannya di setiap agama itu sama. Ya ada awalnya adalah syariat tentang hukum. Boleh atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian setelah itu baru tahapan selanjutnya adalah kita mengenal siapa tentang ketuhanan kita. Kalau di Islam itu namanya tauhid misalnya gitu. Jadi saya kira teman-teman yang masih di tatanan ekstrim ini saya kira justru masih belajar di tahapan syariah tadi. Masih berpikir bahwa agamanya adalah lebih baik daripada agama lain. Pikiran ini tentu boleh. Kita wajib eksklusif dalam beragama. Dalam diri kita wajib eksklusif ya. Artinya agama saya adalah yang paling benar. Tapi ketika kita bertemu, apalagi Indonesia, masih orang Indonesia, udah deh ngapain kita ekstrim? Ngapain kita berpikir bahwa pilihan kita adalah yang terbaik? Saya pengen kasih contoh tuh begini. Kalau kita memilih pasangan misalnya, saya akan
meyakini bahwa suami saya adalah yang paling ganteng, suami saya yang paling baik dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian saya boleh menghina istrinya Mas Fahmi misalnya? Kan nggak boleh ya, gitu kan? Atau saya menghina istri orang lain? Saya kira beragama pun seperti itu. Menurut saya Islam adalah yang terbaik, tapi bukan berarti pilihan orang lain itu tidak yang terbaik. Silakan kita menjalankan ajaran kita sendiri, sementara yang lain silakan jalani kepercayaannya masing-masing. Kalau kita punya kepercayaan itu, saya kira harusnya sudah tidak ada yang ekstrim. Jadi saya selalu bilang kalau ada yang dianggap radikal, ngajinya kurang jauh. Saya suka bilang begitu. Tapi memang hal itu ada. Bahwa orang-orang yang suka berpikir radix, berpikir ekstrim dan lain sebagainya itu ada. Bagaimana kemudian solusinya? Ya, saya kira begini. Saya katakan ya waktu dalam beberapa dialog itu, karena ini adalah kasus kemanusiaan. Ini kan keinginan mereka untuk menjadi seperti itu kan kemauan seorang manusia gitu ya. Nah maka kita harus solusinya adalah memberikan ruang bahwa dia juga manusia. Artinya jangan menggunakan pendekatan yang ekstrim juga gitu. Saya mau bilang mungkin kalau ada ekstrim gitu yang dipanggil adalah tokoh agama dicoba. Panggil tokoh agamanya. Saya ingin mengutip nih, sekarang lagi banyak pemberitaan tentang Romo Suharyo ya, kardinal kita yang lagi berangkat konklav. Saya diskusi dengan beliau tuh bilang gini, orang Indonesia itu harus 100%, kalau orang Islam 100% Islam, 100% Indonesia. Yang Katolik pun gitu, 100% Katolik, 100% Indonesia. Pelajari dulu agamanya, baru kemudian beraksi. Mau aksinya seperti apa? Gitu. Jadi saya kira kalau yang tingkat keagamannya lebih tinggi, dia akan lebih santun, dia akan lebih ramah, gitu ya. Ya benar. Karena saya bingung juga, karena di Islam juga ajarannya kita tidak boleh membunuh. Betul. Tapi yang kemarin ada kasus-kasus berapa lama gitu, pengeboman dan lainnya, tapi teriaknya Allahu Akbar, nggak tahu ini Islamnya benar atau enggak gitu ya. Sementara Nabi Muhammadnya sudah bilang dengan jelas tidak boleh membunuh. Baik, nanti kan kita lanjutkan kembali perbincangan kita selepas informasi yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88. Terima kasih mendengar, Anda masih terus bersama kami di Dialog Densus kerjasama dengan LPP RRI. Topiknya harmoni dalam keberagaman Waisak dan refleksi toleransi. Dan bersama kita yang tadi sudah banyak sekali memaparkan, ada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Jakarta Pusat, Dr. Nanda Khairiyah. Ini kita di sesi terakhir, Bu Nanda tentunya, tapi ada yang menarik tadi dari obrolan kita, dan saya mau beda topik sedikit ya. Kalau Waisak dan refleksi toleransi udah kita bahas banyak. Dengar-dengar kabar ini ya, nggak tahu benarnya, makanya harus ada, kalau saya salah mau dikoreksi. FKUB juga ini mendukung atau apa ya, mensupport gitu dalam izin rumah ibadah. Gitu ya? Benar ya? Bukan mensupport, tapi memang FKUB memberikan pertimbangan rekomendasi itu bagaimana? untuk izin rumah ibadah. FKUB ini tersebar di seluruh Indonesia. Ada tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Nah, di tingkat kota dan kabupaten menerima pengajuan dari izin-izin rumah ibadah yang baru mau terbentuk. Atau rumah ibadah lama yang belum punya izin, mengajukan izin ke FKUB. Nah, nanti kemudian FKUB memberikan rekomendasi tadi kepada wali kota atau bupati atau gubernur. Kalau di Jakarta sampainya nanti ke gubernur. Yang mengeluarkan izinnya adalah gubernur. Tapi gubernur keluarkan izin berdasarkan rekomendasi dari FKUB. Gitu. Semua agama, 6 agama. Gitu. Semua agama ya. Betul. Maka di FKUB pengurusnya adalah perwakilan dari agama-agama. Gitu. Ya, baik. Dan termasuk tentunya Hari Raya Waisak ya. Betul. Ini juga banyak juga kah yang mengajukan untuk pembangunannya mungkin? Oh iya. Yang dinamikanya memang banyak itu dari teman-teman Kristen itu banyak, Islam juga banyak. Konghucu kemarin juga ada. Gitu. Dan di Jakarta Pusat kita belum punya kelenteng Konghucu.
Itu gimana tuh? Ya. Ada yang mengajukan juga mungkin? Belum ada yang mengajukan. Itu Di Jakarta Pusat ya, belum ada yang mengajukan. mungkin mereka ingin ya karena udah ada di Jakarta yang lain ke sana kali gitu ya, lebih terpusat. Setahu saya kalau Jakarta itu masuknya ke Taman Mini. Yang di Taman Mini itu, iya. Yang cukup banyak itu ya dari Islam dan Kristen, gitu. Iya. Nah, kalau untuk Waisak nanti, khusus mungkin di Jakarta, nanti pusat perayaannya di mana pusatnya? Setahu saya semua ke Borobudur ya. Kalau Mas Fahmi gitu. ingat beberapa hari yang lalu ada biksu tudong, bahkan yang dari Thailand jalan kaki ke Jakarta sampai ke Borobudur. Oh iya, Gitu. itu kan ini ya, namanya apa, ritualnya ya? Iya, ritualnya. Dan itu ternyata yang menarik, mereka itu kan jalan kaki betul-betul ya, betul-betul jalan kaki. Saya tanya, apa nggak capek itu biksu? Sedikit aja nih ajarannya Buddhis yang saya tahu. Mereka itu kalau di Islam sambil berzikir. Jadi mereka memfokuskan pikiran memang untuk berbuat kebaikan untuk Tuhan dan lain sebagainya. Maka tidak dirasakan itu setiap tahun. Setiap tahun betul-betul jalan kaki dari Thailand sampai ke Borobudur. Berarti kita tuh termasuk pusatnya ya dalam perayaan Waisak ya? Betul. Di seluruh dunia? Saya kira Asia Tenggara aja. Asia Tenggara ya. Jadi luar biasa berarti Jadi Indonesia kalau ya. Mas Fahmi nanti Waisak ke sana nih, ke Borobudur nih, bisa ketemu sama biksu tudong itu. Iya ya, berarti luar biasa berarti Luar kita kan. biasa. Setahu saya kan di mana, Singapura atau apa kan ada juga ya. Di Thailand, Di saya Thailand. kira. Tapi justru untuk Waisak di Borobudur ya. Bayangkan luar biasa. kita mayoritas Islam kan? Iya, tapi pusatnya malah di Indonesia, itu kan berarti luar biasa Luar sekali. biasa. Baik, mungkin terakhir Bu Nanda ada closing statement mengenai Waisak dan refleksi toleransi di Indonesia. Ya, untuk semua pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita fahami bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Indonesia adalah negara yang penuh dengan suku budaya, agama, bangsa, bahasa dan lain sebagainya. Maka penerimaan terhadap keberagaman itu harus kita wujudkan melalui toleransi dan dialog antar umat beragama. Kata penutup sedikit dari saya, menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan mengimani. Oke, baik. Itu dia. Mudah-mudahan Anda bisa lebih menghormati ya. Tadi apa tadi? Coba ulangi lagi. Mengikuti. Menghormati bukan mengikuti. Oke. Menghargai bukan mengimani. Oke, luar biasa ini quotes-nya ya. Baik, Bu Nanda, terima kasih sudah memberikan pencerahannya untuk pendengar Pro 3 semuanya. Mudah-mudahan nanti perayaan dari Waisak bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Dan tentunya juga toleransi beragama ini kita bisa terus jaga sampai Indonesia nanti tumbuh 1000 tahun lagi lah harapan kita semuanya. Dan terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Demikian Dialog Densus kerjasama dengan LPP RRI yang kali ini mengangkat tema harmoni dalam keberagaman Waisak dan refleksi toleransi bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Pusat, Dr. Nanda Khairiah. Saya Fahmi Andrian pamit. Kita akan jelang Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Demikian telah kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.